Assalamualaikum anak-anak soleh. Bertemu lagi dengan Bu Iza pada pelajaran IPA. Hari ini kita akan belajar tentang perkembangbiakan tumbuhan. Sudah siap ya? Nah, anak-anak, Bu Iza ingin bertanya, apa sih perkembangbiakan? Tujuan perkembangbiakan itu untuk memperbanyak keturunannya agar sejenisnya tidak punah. Biasanya dilakukan oleh manusia, hewan, dan juga tumbuhan. Ada dua jenis perkembangbiakan, yang pertama generatif, yang kedua vegetatif. Pada pertemuan ini kita bahas perkembangbiakan generatif dulu ya. Apa sih perkembangbiakan generatif itu? Perkembangbiakan generatif adalah perkembangbiakan yang terjadi melalui proses penyerbukan dan pembuahan, atau disebut dengan kawin. Kita berkenalan dulu ya dengan bagian-bagian yang ada pada bunga. Yang pertama ada putik. Putik memiliki bagian tersendiri, ada kepala putik dan tangkai putik. Selanjutnya kita akan mengenal benang sari. Benang sari akan berperan besar dalam penyerbukan. Serbuk sari akan jatuh kepada kepala putik. Benang sari juga memiliki bagian-bagian, yaitu kepala sari. Selanjutnya ada bakal biji yang akan tumbuh menjadi bakal buah. Ada juga mahkota yang anak-anak suka lihat indah ya. Kemudian ada kelopak di bagian bawah bunga. Yang terakhir ada tangkai atau bagian bawah bunga. Nah, Bu Iza akan kenalkan contoh tanaman-tanaman yang berkembang biak secara generatif. Yang pertama adalah tanaman jagung. Nah, yang kedua ada bunga matahari nih yang indah sekali. Yang ketiga ada tanaman padi. Yang keempat adalah jeruk. Nah, anak-anak, sekarang Bu Iza akan menjelaskan bagaimana proses perkembangbiakan generatif terjadi pada bunga. Nah, yang pertama anak-anak harus ketahui, yang mengalami perkembangbiakan generatif memiliki ciri-ciri khusus, yaitu dia memiliki bunga yang lengkap dan dia memiliki biji. Jadi anak-anak bisa lihat tanamannya berbiji atau tidak. Ada 8 langkah ya pada proses penyerbukan ini. Yang pertama, serbuk sari akan jatuh kepada kepala putik. Yang kedua, serbuk sari akan tumbuh berkecambah membentuk bulu-bulu serbuk sari. Bulu-bulu serbuk sari ini akan berjalan ke bagian dalam bunga. Nah, di bagian dalam dia akan membentuk bakal biji. Anak bisa lihat ya dalam gambarnya. Dia menuju ke bawah yang nanti akan tumbuh menjadi tanaman baru. Pada proses penyerbukan, benang sari akan membawa sel vegetatif yang jatuh ke putik. Sedangkan putik sendiri membawa 2 sel generatif. Nah, dalam proses ini di bagian dalamnya sel vegetatif akan mati, sedangkan sel generatif akan berubah salah satunya menjadi zigot yang akan tumbuh menjadi tanaman baru, sedangkan satu lagi menjadi endosperma yang merupakan cadangan makanan bagi bakal calon tumbuhan yang baru. Makanan ini akan nanti berubah menjadi daging buah yang sering sekali kita makan. Sedangkan zigot akan berkembang menjadi embrio, lalu dia akan berkembang menjadi bakal biji dan biji. Anak-anak bisa lihat ya, yang awalnya dia hanya kecil tak terlihat, dia akan tumbuh menjadi biji. Nah, bakal biji menjadi biji, kemudian bakal buah yang tadi embrio akan menjadi buah. Dan Allah pada proses penyerbukan ini akan menghasilkan bakal biji yang akan menjadi biji dan bakal buah menjadi buah. Anak-anak bisa lihat ya, biji yang kecil tadi jika ditanam akan tumbuh menjadi tanaman baru. Nah, besar Allah yang menumbuhkan dari sebuah biji bisa menjadi tanaman yang bermula kuncup menjadi indah dan memiliki buah-buahan yang dapat kita nikmati. Anak-anak sudah siap ya buat menanam? Di sini kita siapkan beberapa bahan yang dibutuhkan. Pertama ada kapas. Nah, anak-anak bisa menggunakan kapas jenis apapun ya. Kalau tidak ada, bisa menggunakan kapas kecantikan, walaupun katanya hasilnya tidak akan sebagus kalau menggunakan kapas biasa. Selanjutnya anak-anak siapkan air. Nah, di sini Bu Iza pakai airnya jangan terlalu banyak. Nah, yang terakhir adalah biji-bijian yang akan kita gunakan. Bu Iza menggunakan kacang hijau. Nih, kalian bisa lihat ya, tidak perlu banyak-banyak. Kalau tidak ada, anak-anak boleh menggunakan biji cabai.
atau misalnya jagung. Nah, tapi kalau biji cabai anak-anak harus cuci dulu, kemudian anak-anak rendam selama 24 jam. Nah, bisa contohkan untuk kacang hijau ya. Untuk kacang hijau kita akan rendam dulu nih. Di sini ada 2 biji ya yang melayang, tandanya biji yang melayang harus kita buang. Nah, kalau sudah, untuk memudahkan proses penanaman, anak-anak harus rendam dulu nih. Sekarang kan jam 8 pagi. Kita bisa rendam sampai sekitar 6 jam. Jadi nanti siang anak-anak baru bisa mulai menanamnya. Nah, kalau sudah 6 jam, maka anak-anak baru boleh menyimpan biji kacang hijaunya di dalam kapas. Nah, anak-anak harus memastikan kapasnya tidak boleh terlalu basah. Jadi jangan diguyur ya kapasnya, tapi kita percik-percikan agar tidak terlalu basah. Bisa contohkan ya. Kita simpan. Pastikan untuk tidak terlalu berdekatan ya, agar tumbuhnya nanti tidak susah. Kalau anak-anak sudah simpan biji kacang hijaunya, anak-anak sekarang waktunya untuk menyiramnya. Tapi ingat, menyiramnya jangan terlalu basah, jadi cukup anak-anak percikan saja airnya. Nah, kalau sudah anak-anak siram, sekarang anak-anak harus simpan di tempat yang sejuk dan tidak terlalu panas. Kalau misalnya pagi, anak-anak boleh membawanya keluar, tapi ketika sudah matahari agak di atas, anak-anak harus segera masukkan lagi ke dalam agar tumbuhannya tidak terlalu kering. Begitupun dalam hal penyiraman. Nanti kalau anak-anak mau menyiram, jangan sampai anak-anak terlalu sering menyiramnya dan tanamannya jadi terendam. Ya, karena agar tanamannya tidak busuk. Bagi yang tidak punya wadah, anak-anak boleh menggunakan gelas plastik atau botol. Ya, selamat mencoba.